Halo semuanya, di video kali ini gue bakal ngebahas atau nge-review faucet. Oke, di sini ada namanya faucetpie.io. Mungkin banyak dari kalian atau hampir semuanya yang nonton video ini udah tahu faucetpie.io. Tapi masih banyak tips and trick di dalamnya yang bisa kita bahas sama-sama di sini. Dan buat yang belum punya faucetpie.io bisa langsung sign up atau daftar aja, bisa langsung buka aja websitenya yang udah ada di atas ini, atau langsung klik aja link di deskripsi. Oke, ini tampilan awal atau tampilan depan dari faucetpay.io. Nah, faucetpay.io ini nggak cuma berfungsi untuk menjadi micro wallet, yang mana micro wallet itu sendiri adalah tempat kita menampung pundi-pundi penghasilan kita dari internet, dari situs-situs atau faucet-faucet yang bisa menghasilkan kripto. Jadi ini juga bisa menghasilkan aset sendiri atau bisa mendapatkan aset sendiri. Nah, gimana? Itu kita nanti lihat di dalam ya. Oke, ini tampilan awalnya. Oke, mereka pun bilang adalah micro payment wallet dan earning platform. Jadi mereka itu memang menjadi micro wallet dan juga menjadi platform untuk mendapatkan atau menghasilkan pundi-pundi kripto. Oke, ini dia tampilannya. Karena berhubung gue udah ada akunnya, jadi gue langsung masuk aja. Oke, kita sekarang udah di dalam FaucetPay ini, atau udah di user dashboardnya. Kita ada di user dashboard atau overviewnya. Kita bisa ini ada beberapa menu, ada statistik penghasilan kita sebulannya berapa, kita bisa ngecek langsung dari sini. Lalu di sini juga kita bisa mencantumin address wallet kita sendiri. Nah, ini misalnya kalian mau cantumin address dari wallet toko kripto kalian atau Indodax kalian bisa masukkan ke sini. Langsung copy aja addressnya, langsung paste ke sini, terus buat namanya misalnya Bitcoin Indodax atau Bitcoin toko kripto. Nah, nanti kalian pilih itu koin apa, lalu tekan link. Yaitu tadi link address. Sekarang ini di bagian deposit itu kalau kalian misalnya mau menjadikan ini micro wallet atau mau menyimpan pendapatan ke FaucetPay ini, kalian bisa ke deposit address. Ini kalian bisa langsung copy aja untuk dijadikan address kripto kalian sendiri gitu. Nah, di sini ada beberapa address juga. Ini Ethereum, kalau kalian mau nambahin Ethereum itu terus dari MetaMask. Ini withdrawnya. Nah, di sini kalian bisa cek aja langsung karena di sini bervariasi, ada banyak banget pilihannya. Oke, kita bakal ngebahas cara mendapatkan atau menghasilkan kripto dari FaucetPay itu sendiri. Nah, jadi kita nggak hanya bisa menyimpan aset kita di faucetpay.io ini, kita juga bisa mencari atau menghasilkan aset dari FaucetPay ini sendiri. Di sini ada menu earn, lalu di sini ada faucet list. Nah, itu buat kalian yang pengen atau mau nyari faucet
yang direkomendasikan. Di sini bisa dilihat ada view-nya, dari view-nya kalian bisa lihat ini tingkat reviewnya bagus atau enggak. Di sini ada bar-barnya juga. Di sini banyak pilihannya, kalian juga bisa milih. Misalnya kalian mau faucet yang menghasilkan Ethereum atau Dogecoin atau Litecoin, semuanya ada di sini. Nah, di sini juga ada. Kalian mau yang versi game, oke, maaf ini keluar kok dia. Kacau juga tuh keluar, kenapa keluar ya? Bentar, ke dashboardnya lagi. Keluar lagi ya, ntar ya gue masuk lagi, sign in lagi. Oke, gue udah masuk lagi ke dalam. Kita bisa ngeliat tadi di sini dashboard, di sini earn, kita ada di earn ya. Yang faucet list ini ya list faucet, kalian terserah mau milih koin apa yang mau kalian dapatin dari faucet tersebut. Di sini juga banyak banget referensi faucetnya. Lalu kita masuk ke overwall, sama seperti faucet pada umumnya. Faucet P ini sendiri juga ada overwallnya. Ini biasa berisi survei-survei. Lalu survei sendiri juga ada di sini, sama overwall sama survei. Lalu di sini, nah di sini ada yang menarik, ada namanya petisi, pay to click, yang mana kebanyakan situs-situs atau website penghasil kripto juga memiliki petisi. Nah, dan enaknya di sini di Faucet Pay ini kalian nggak cuman bisa menyimpan pendapatan kalian atau pundi-pundi yang telah kalian kumpulkan dari website atau faucet, tapi kalian bisa mendapatkannya dari sini juga, dari pay to click. Tapi di sini membayarnya masih melalui Bitcoin. Jadi di sini 4 satoshi per visitnya, ada yang 1 satoshi juga. Ini beragam. Strateginya adalah kalian mainin aja setiap hari, karena setiap hari PTC ini bakal riset terus, bakal berubah-ubah, karena seiring dengan usernya sendiri yang mau mengiklankan situs-situsnya. Nah, disitulah pendapatannya gitu. Jadi PTC ini pastikan selalu selesain aja PTC ini sampai habis. Lalu kita lihat lagi di sini ada namanya fast staking. Nah, jadi ada sebuah altcoin yang bernama Feora. Feora itu menyediakan, anak koin Faucet Pay ini sendiri menyediakan pool untuk staking melalui Feora Coin. Nah, di sini ada price Feoranya 0,0035. Staking rewardnya itu 34%. Itu staking reward yang cukup besar untuk koin-koin yang lumayan ada namanya. Karena kita sendiri kalau mau staking itu misalnya di Binance itu paling besar juga rewardnya nggak sampai 34, paling besar juga di angka 20%-an. Ini cukup bagus juga, yang mana kalau kalian ngumpulin pundi-pundi kripto, kalian bisa langsung di swap aja semua tokennya ke Feora, dan kalian bisa melakukan staking di pool staking ini. Caranya langsung main stake aja.
Ini gue pernah staking kemarin. Coba kita cek lagi. Bentar ya. Oke, kita lanjut aja. Ini mungkin karena gue udah pernah staking, jadi dia nggak ada keluar lagi. Cuman kalau lu belum pernah, nanti di sini ada pilihan untuk lu mau staking dari sini. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada multiply BTC. Nah, di sini juga bisa menjadi salah satu kunci lu dapat menghasilkan pendapatan dari Faucet Pay ini, mulai dari dice. Ini adalah tebak-tebakan. Lu bisa mencoba dan bervariasi, bisa pakai apapun koinnya. Gue coba aja tes dari misalnya BCH aja nih. Ini tebak-tebakan, nggak terlalu gue saranin karena memang ini jatuhnya seperti judi ya, ini mengandalkan keuntungan doang. Tapi ini gue mau contohin aja. Di sini ada bet amountnya 0,20. Oke, ini gue cobain aja. Gue bet high. Oke, gue profit. Ini 17 BCH. Dan ini lumayan banget, asal lu bisa menahan diri. Tapi gue ragu juga karena memang namanya judi itu bakal susah. Jadi jangan fokuskan apapun yang mau lu lakukan di sini. Kalau mau main ini ya sekedarnya aja. Lalu kita lanjut lagi di multiply BTC-nya ada crash. Ini semuanya sebenarnya sama, mengadu peruntungan aja. Yang di sini gue ganti lagi tadi dari BCH ya. BCH. Ini kita cuman memperkirakan semana naiknya grafik ini. Nah, kita bet amountnya segini. Kita bikin aja cash outnya 3 plus a bet. Oke, ini kita tinggal tunggu 5 detik. Oke, udah mau profit. Kita bisa stop aja kalau udah sekiranya profit. Oke, kita lihat di my bets. Nah, ini gue ada profit kali 2,16 kali. Jadi yang bet gue itu 0,0001, terus gue dapat 0,001160. Situ ada profit sedikit. Nah, itu dia yang multiply game crash. Kita bisa lihat lagi di sini banyak banget pilihannya. Di sini juga ada limbo. Limbo ini juga sama. Kita memperkirakan aja. Bentar, gue ganti aja. BTC terlalu gede kali. Gue beli lagi ke BCH lagi tadi. Mainnya minimal aja. Karena di sini memang gue mau contohin aja. Target payout kita 2/2. Win chance-nya itu cuma 48%. Number of bet 100. Oke, kita coba aja. Oke, ini nampak di atas ini BCA gue naik turun terus.
Kalau hijau itu untung. Ini gue stop aja. Kita bisa lihat my bets. Ini gue udah profit. Ini banyak ruginya kayaknya tadi nih. 0, 200, 200, 200 sekali. Nah itu untuk limbo. Lalu ada roulette juga. Roulette ini kita milih angka. Nah ya, di sini kita milih angka untuk roulette. Bakal muncul angka berapa yang bakal ditampilkan nanti di sini. Jadi misalnya kita pilih angka berapa ya, gue masukin angka 3 itu bet amountnya. Jangan lupa ganti dengan koin apa yang lu suka. Ini karena gue tes aja, gue mainin minimal aja place bet di 3. Karena 3 itu merah, gue coba masukin juga di merah karena berharap merah. Oke, gue place bet lagi di situ. Oke, gue coba spin roulette. Nah, yang keluar 35 merah. Jadi keuntungan yang gue dapat tadi itu gue rugi karena tadi gue milih 3 ya. Tapi untuk yang merah nggak masuk ya. Tapi setidaknya itu aja kalau dari roulette ini. Dan jangan lupa pastiin koin apa yang mau lu gunain untuk bermain di multiply ini. Lalu di sini ada Plinko. Balik lagi gue masih pakai BCH. Oke. Gue coba ini row-nya coba gue kecilin ke 8. Risk multiplier medium, number of bet 100. Oke, coba. Ya, ini masuk. Ini terus-terusan jatuh bola-bolanya, dia bakal masuk ke kali berapa. Nah, kita lihat sendiri BCA gue turun terus karena mungkin dia nggak sampai di kali satu. Kalau kali satu itu balik modal, sedangkan dia banyak masuk ke 0,4. Itu mengartikan 0, kali 0,4 itu sama aja nggak untung. Kali 0,7. Oke, gitu aja, gue stop aja di 55 BTC kayaknya. Nah, jadi sekali main tadi bakal turun 100 bola-bola kecil tadi yang bakal menguntungkan kita. Jadi lu bisa milih mau berapa row di sini. Kalau lu milih banyak row ini, kesempatan menang lu juga lumayan. Karena di sini kecil-kecil nih. Gua nggak bisa zoom ya. Misalnya lu masukin yang paling kecil, karena kalau yang kecil ini lebih gampang menumpuk, jadi masuknya lebih sering masuk tempat yang sama. Nah, risknya juga lu bisa ganti yang low atau high. Nah, kalau yang high ini semakin ke kanan atau semakin ke kiri itu semakin untung. Number of bets ini gue coba lagi lah yang 50.
Row-nya gue buat 10 aja. Risk multiplier-nya high, jadi kalinya lebih tinggi di ujung-ujungnya, tapi yang tengahnya tetap kecil kalinya. Dan jangan sampai ke tengah karena tengah nggak untung. Oke, kita coba lagi. Semua udah mulai turun, banyak yang ke tengah, nggak ada yang ke ujung nih. Oke, oke, ada satu bola tuh yang mau ke ujung, tapi kayaknya susah. Itu dia, nggak terlalu profit gue. Jadi setiap bola tadi itu bernilai 200 0,0002 BCH karena bet amountnya 0,002. Jadi setiap koin tadi itu yang masuk itu dikali angka pengalinya di sini. Di sini kita bisa lihat angka pengalinya. Lumayan menarik Plinko ini timbang yang lainnya. Oke, lalu gimana cara bisa menghasilkan kripto yang maksimal? Di sini lu bisa convert juga. Ya semisalnya lu punya BTC. Nah, kayak gue ini punya 4000 Satoshi. Terus gue mau convert ke ETH, bakal menghasilin 0,005 ETH, dan itu nggak dipotong buat biaya. Jadi gimana triknya lu supaya bisa profit dari sini, dari hanya nge-exchange ini, dengan cara lu masuk ke coin market cap. Lu bisa ngecek coin market cap. Nah, ini tadi coin market cap. Lu bisa ngelihat misalnya lu punya BTC. BTC lu ini lagi persennya lagi naik atau enggak. Misalnya ini ya, ini kan convertnya antara 2 BTC sama ETH kan. Nah, gue lagi punya BTC, dan sedangkan di sini gue lihat BTC itu lagi naik 1%, sedangkan ETH naik 1,81%. Gue bakal ngecek lagi yang lain. Nah, di sini kan ada Doge yang turun 1,3%. Dari yang gue punya BTC 1,6%, ya, yang hijau 1,6%, gue bisa narik kesimpulan untuk kalau misalnya gue masukin BTC, gue swap di sini, nama istilahnya exchange ini swap. Kalau gue swap BTC gue ke Doge, kemungkinan gue bakal dapatin untung. Ya memang nggak besar karena memang di sini nominalnya juga kecil. Tapi gimana kalau lu bayangin nominal yang lu taruh besar dan lu exchange ke tempat yang lagi turun, dan lu tunggu 2-3 hari lagi koin yang turun yang udah lu exchange itu naik, itu bakal jadi keuntungan tersendiri untuk lu gitu. Jadi triknya untuk exchange ini seperti itu yang gue bilang tadi. Lalu ada lagi oke, itu aja mungkin tips and trick lu bermain di faucetpay.io ini, karena memang seperti yang gue bilang di awal tadi, memang faucetpay.io ini bukan hanya sekedar micro wallet, tapi lu memang bisa menghasilkan kripto, atau lu bisa menghasilkan pendapatan lebih maksimal di faucetpay dengan
tips and trick yang gue jabarkan tadi. Oke, mungkin sekian itu aja video dari gue. Kalau ada yang mau nambahkan, tambahin aja di komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa. See you.